Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM dan jamaah Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk ungkapan syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat. Dan mari kita selalu menjaga ketakwaan kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Kemudian pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikuti perbuatan buruk yang pernah kalian lakukan dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapuskan dosa yang lalu. Dan kemudian berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kita awali bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan berkah kepada jamaah, kepada pengurus, dan untuk masjid ini makin makmur, dan Allah cenderungkan hati manusia, terlebih mereka yang dekat dengan masjid, untuk bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang yang gemar untuk bermajlis ilmu, bermajlis zikir, dan selalu istiqamah untuk menghidupkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah untuk kita semuanya. Doa untuk jamaah yang sakit, semoga Allah sembuhkan, yang sempit Allah lapangkan, yang sulit Allah mudahkan, dan Allah sampaikan kepada hajat-hajatnya, serta yang punya hutang Allah bayarkan. Wala hadhihi niyah wa kunatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan membaca dan mengkaji serta kita berupaya untuk lebih jauh bertadabbur terhadap Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan 29. Kemudian yang lalu telah kita baca 25 sampai 29, tapi baru dijelaskan 25 yang baru dijelaskan, wa basyiril ladzina amanu, dan seterusnya. Sekarang kita akan menjelaskan mulai dari innallaha la yastahi, tetapi kita tahsin dulu ya. Kita baca bacaan kita. Ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadhriba
مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Nunya bertasdid gunnah. Innallaha, lafal Allah bisa dibaca lah ketika sebelum lafal Allah huruf berharokat kasrah. Contoh bismillah ya, qulillah ya. Innallaha la ay ditekan ayyab, tahan, enggak boleh ayyab, enggak boleh. Ayyadriba mathalam, ada mim tasdid idgham bihuna. Mathalam ma ba'u, bukan ba'u tapi ba'u. Ba'u dha, bukan za, dha. Ba'udatan fama fawqaha, fawqaha bukan qaha, qaha. Coba yang ini dulu. Innallah, jangan pa ya. Fa'am min tasdid. Fa'ammal ladzi bukan lazi, ladzi. Ladzina bukan amanu, bukan tapi amanu bukan faya'lamuna nun gunnah annahul haqqu mir haq, tahan, haqqu mir
Saya ulang. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Coba. Mim gunah juga ya, tasdid. Wa ammal ladzina kafaru bukan ka tapi ka kafaru fayaqu bukan ku tapi ku fayaquluna madza aradallah baru dal aradallahu bihadza lagi dza bihadza mathala bukan masalah tapi mathala. Saya ulang. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Coba. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna yudhillu bihi kasi bukan kasi sa ya katsiran wayah jangan wayah jangan lepas banget wayahdi bihi katsira. Saya ulang. Yudhillu bihi katsiran wayahdi bihi katsira. Coba. Yudhillu bihi katsiran wayahdi bihi katsira. Wa ma yudhill tahan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Coba. Baik. Innallaha artinya sesungguhnya Allah. Inna. Makanya perhatikan ada inna panjang, sesungguhnya kami ya. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahi tidak malu. Siapa yang tidak malu? Allah. Ayyadriba untuk membuat perumpamaan ya. Ayyadriba untuk membuat masalan perumpamaan. Perumpamaan dari apa? Ma ba'udatan fama fawqaha. Seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Yang lebih kecil dari nyamuk apa sih? Ayo. Ya, yang di rambut itu biasanya apa tuh? Ya, kutu. Ya. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat juga yang menggunakan nama-nama binatang. Apa aja? Al-Baqarah, sapi. Apa lagi? An-Nahl, ya. Apa lagi? An-Naml. Apa lagi? Gajah? Al-Fil.
Itu menunjukkan apa? Bahwasanya Allah ketika menjadikan itu adalah nama-nama, itu menunjukkan ada pesannya. Ada pesan di dalam sebutan surat tersebut. Ya. Dan Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan hewan-hewan yang kecil. Seperti nyamuk, apalagi lalat ya. Pasti ada kelebihan, pasti ada kehebatan yang dimiliki oleh binatang tersebut. Nah, ketika dibikin perumpamaan seperti itu, sikap orang beriman dan orang kafir ternyata berbeda sikapnya. Coba kita lihat pada sifat orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya mereka mengetahui, maka mereka mengetahui annahul haq, bahwasanya yang tadi Allah berikan perumpamaan dengan seekor nyamuk bahkan yang lebih kecil daripada itu, bahwasanya itu adalah hak. Hak itu maksudnya apa di sini? Kebenaran mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Nah, ini. Sementara orang yang kafir apa? Wa ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafaru, kafir. Kafaru itu dari kata kafaro, artinya tertutup. Tertutup apanya? Hatinya. Nah, maka orang yang tertutup namanya kafir. Tapi ada juga kafir dalam pengertian kufur nikmat, ya kan? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur nikmat, itu tidak melepaskan dia dari Islam. Sementara kafir di sini adalah orang yang hatinya tidak mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengimani Allah sebagai Tuhannya. Maka terhadap penciptaan Allah yang ini, dalam hal ini nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu, orang-orang kafir berkata, fayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala, madza aradallah, apa maksud Allah bihadza mathala, dengan perumpamaan ini ya. Jadi mereka itu apa maksudnya pakai ciptaan, pakai bikin permisalan dengan nyamuk. Yudhillu bihi katsira. Nah, dengan perumpamaan itu Allah banyak orang yang apa itu? Disesatkan. Wa yahdi bihi katsira, dan banyak pula orang yang diberikan petunjuk. Jadi sebenarnya kita diajak untuk berpikir, Pak. Ada apa dengan nyamuk? Diteliti, dipikirkan gitu kan. Dilihat itu. Jangan-jangan maka kita akhirnya belajar tentang masalah ya hewan kan. Ada apa kelebihan nyamuk tersebut? Kan nyamuk ada berapa macam sih? Kita tahunya nyamuk apa tuh? Malaria, apa itu namanya? Aedes aegypti. Ada juga kalau malaria namanya nyamuk Anapkes ya. Anapex. Ada Aedes aegypti. Ada juga nyamuk yang nggak berbahaya. Sulek apa culek bacanya itu. Dan mereka tidak seluruh nyamuk itu ternyata penghisap darah, enggak. Yang menghisap darah itu hanya nyamuk-nyamuk betina, gitu kan? Akhirnya kita tahu kan, oh begitu. Apalagi nyamuk betina itu menghisap darah untuk apa? Untuk perkembangbiakan, Pak. Bukan untuk nafsunya, bukan ya.
untuk perkembang biakan, membantu dia itu nanti dalam hal bertelur, kan yang seperti ini. Ketika kita memperhatikan itu, coba sangat rumit itu ternyata. Allah menciptakan hal yang kecil. Gimana kok bisa mulut begitu bisa nancepin jarum gitu kan? Dan bagaimana kita bisa nggak merasa? Saya coba baca beberapa literatur atau referensi tentang nyamuk itu. Jadi dia itu ketika menghinggap, sebelum hinggap, dia itu kayak menyemburkan cairan untuk penghilang rasa sakit, sehingga ketika dia nempel gitu ya, orang tidak berasa. Kemudian dia itu menancapkan, kalau digambarkan itu ada 6 tancapan itu, 1, 2, 3, 4 untuk kaki-kakinya. Kemudian masuk 2 jarum ke dalam tubuh, ya. Bayangin aja, berarti yang ditembus nggak cuma kulit kan, darah itu bagian paling bawah kan ya, ya kan, makanya kalau di ini kan dicari itu. Kemudian masuk kayak model selang penyedot ke dalam tubuh, kemudian dia baru menyedot darah manusia tanpa orang itu berasa. Ketika selesai dia cabut, nanti lama-lama kebahnya ini ya hilang, baru rasa-rasanya gatal gitu ya. Wah, itu gambarannya ya. Coba teknologi ini siapa yang punya? Coba Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Ini dalam cara mengambil makanan ini aja sudah luar biasa. Belum dalam hal bagaimana dia bisa terbang. Kan kadang-kadang nyamuk itu mencari mangsanya kapan? Malam hari ya, rata-rata. Katakanlah kita matiin lampu. Kenapa dia itu bisa mencari? Karena kok bahasanya nggak banyakan apa namanya? Hinggap ya. Ternyata dia itu punya radar penangkap sinyal, radar penangkap hawa panas. Berarti nggak kayak pesawat doang kan? Ya, kayak peluru itu kan apa namanya, bisa menembak karena memang dia nangkep hawa panas kan, dicari itu terus itu bisa dihajar. Dan dia pun demikian mencari hawa panas dari tubuh manusia, ya kan? Di dalam ruangan tersebut dicari dia. Dan mendapatkan dari mana? Jadi ada radar yang khusus pada diri binatang yang kecil itu. Kan apa kita bisa neliti itu radarnya kayak apa? Bisa mendapat orang yang bisa dia ambil darahnya. Ini luar biasa. Nah, ini hal-hal yang seperti ini nih di luar pemikiran kita ya. Setelah Allah menyebutkan tentang masalah nyamuk, baru tuh ada analisa tentang nyamuk. Oh, seperti itu dan seterusnya. Luar biasa. Belum nanti dalam hal tata berkembang biaknya dan seterusnya. Maka ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ciptaan Allah sangat-sangat luar biasa. Dilanjutkan, ditutup dengan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Fasikin orang-orang fasik. Kalau fasik tanpa panjang kin, fasik orang fasik satu orang. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Coba mungkin kita kadang-kadang bertanya-tanya ya, itu kenapa sih dia itu beriman, dia bertakwa, dia itu tidak bisa menerima hidayah? Kalau saya gambarannya gini Pak, jadi orang yang tidak bisa menerima hidayah itu karena memang faktor amalan yang dilakukan. Jadi contoh kaca yang kotor penuh dengan noda, maka kita tidak bisa melihat tembusannya, ya, terhalang, ya kan, menghalangi pandangan. Atau cermin yang kotor, ya, banyak kotoran pada dirinya,
maka tidak bisa memantulkan gambar kita, ya enggak? Tidak bisa untuk bercermin. Gambarnya seperti itu. Hati yang kotor, ya, maka dia tidak bisa hidayah itu masuk. Nah, dia tidak bisa nangkep kayak cermin, tidak bisa menangkap hidayah itu. Jadi kalau ditanya, berarti seseorang yang tidak mau beriman tidak mendapatkan hidayah karena apa? Karena memang kotornya hati pada dirinya, ya. Maka kotoran yang paling dahsyat itu adalah kiber. Kiber itu apa? Sombong. Sombong itu. Orang kalau sudah sombong, ada kebenaran apapun susah untuk menerimanya. Apaan itu? Kadang-kadang nggak mau mendengar kan yang diucapkan oleh orang lain. Baik, kita lanjut. Apa itu al-fasikin? Ya kan? Wa ma yudhillu bihi ilal fasikin. Namun tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu melainkan orang-orang yang fasik, ya. Fasik orang yang melanggar ketentuan Allah. Alladzi alladzina bukan alladzina yanquduna bukan ahdallahi nun mati ketemu ba iklab mim ba'di mitsaqih ya mitsaqih. Itulah tulisan atau bacaan Arab itu sya, ya. Mitsaqih. Saya ulang, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Coba. Alladzina wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Coba. Unya pendek ya. Ulaika humul ulaika humul khasirun. Coba. Pada ayat 26 menjelaskan tentang tidaklah diberikan petunjuk atau tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan yang tadi, yang tersebut, selain orang-orang yang fasik. Fasik adalah alladzina yanquduna, mereka orang-orang yang melanggar perjanjian ahdallah, perjanjian Allah. Jadi orang yang melanggar perjanjian Allah mim ba'di mitsaqihi, setelah diteguhkan. Melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Hakikatnya perjanjian kita dengan orang lain itu perjanjian dengan Allah, ya Pak. Jadi kalau Bapak janji utang piutang, akad tercatat, maka itu hakikatnya adalah perjanjian dengan Allah. Maka ada persaksian. Maka kalau di dalam hutang piutang itu adabnya di dalam Islam suruh ditulis, ya. Kalaupun mungkin ada jaminan dan seterusnya. Sampai segitu diatur di dalam agama Islam. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Suruhnya tulis faktubuh. Perlu ada saksi, datangkan saksi. Jadi tujuannya adalah preventif di dalam agama kita, menghilangkan perselisihan. Yang kedua ditandakan orang fasik,
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Apa memutus yang disambungkan? Silaturahmi. Berikutnya orang yang termasuk fasik, apa lagi? Wa yufsiduna fil ardh. Apa itu? Membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi sudah sangat jelas, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, orang yang memutuskan hubungan, orang yang melanggar janji kepada Allah, itu termasuk perbuatan orang fasik. Harusnya dijauhkan, dihindari. Hati-hati nih. Kadang-kadang ada masalah-masalah kita menganggap sepele. Contoh membuat kerusakan di muka bumi apa? Tidak mesti harus karena nebang pohon, bisa jadi. Contoh masalah sampah, bisa jadi kan? Kita tidak membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Sampah buang-buang aja. Jalan air, sampah ke bawah, mampet nutup saluran air. Air akhirnya bukan masuk melalui saluran, malah jadi naik karena tempatnya ketutup, naik ya. Ini karpet digulung mungkin itu juga diantaranya. Atau mungkin kelebihan air ya, kelebihan air. Nah, hati-hati tuh Pak. Sama, memutuskan hubungan keluarga. Jangan hanya gara-gara masalah yang ya sepele, gara-gara pilihan. Yang satu amin, yang satu maunya kobul gitu ya. Amin diganti kobul. Yang satu amin, yang satu kobul dan seterusnya. Jadi perselisihan. Jangan, hati-hati itu ya. Baik. Ayat 28. Jadi memang kalau kaf itu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Saya ulang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Coba. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu sampai ingkar kepada Allah? Padahal wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal tadinya kamu mati lalu Allah menghidupkan kamu. Dari tidak ada menjadi ada, lahir tuh di dunia. Tsumma yumitukum, setelah hidup di dunia mati. Tsumma yuhyikum, kemudian nanti dihidupkan pada hari akhirat, ya kan? Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi masalah menghidupkan, mematikan itu urusan siapa? Urusan Allah. Kalau memang ada kematian, ada kehidupan, ini menunjukkan agar kita benar-benar menjalani kehidupan ini untuk orang mukmin. Harusnya adalah sadar bahwasanya kehidupan dunia itu sementara. Jadi jangan sampai tergantung 100% kepada dunia. Karena hidup yang sebenarnya di mana? Di akhirat. Kalau hidup di dunia bahasanya untuk mempersiapkan pertemuan akhirat. Jadi nanti Pak, tidak ada namanya orang bersusah-susah kalau itu orang beriman dan mendapatkan surganya Allah. Kalau kita di dunia mau makan, kita mesti cari, capek, lelah ya. Siang jadi malam, malam jadi siang, bahasanya begitu. Ada yang bilang malah kaki jadi kepala ya, jadi kebalik gitu.
Saking banting tulang, pakai ada istilah banting tulang. Padahal nggak ada ya, tulang dibanting-banting. Tetapi untuk menunjukkan itu loh, bahwasannya itulah kehidupan dunia. Tetapi kehidupan akhirat adalah kehidupan berbalas. Artinya balasan dari kehidupan dunia. Orang yang beriman insya Allah nih, kita akan mendapatkan surganya Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu inginkan Allah kasih. Baru pengen, Pak. Baru pengen. Nih siang ini kita pengen apa nih? Ya. Kayaknya hari ini enak nih makan lontong. Begitu ya? Mungkin kita pulang udah ada. Nah, itu baru yang kita inginkan. Kita belum minta. Di hadapan Allah nanti di surga itu, apa yang kita inginkan Allah beri, dan apa lagi yang kita minta Allah kasih gitu. Saking cepatnya keinginan itu Allah mudahkan dan Allah berikan. Itulah fasilitas kehidupan akhirat ya. Jadi berbahagialah kita yang memang memikirkan kehidupan akhirat kita, tidak terjebak hanya dengan urusan dunia. Baik, ayat berikutnya ini tadi kan menjelaskan tentang orang yang fasik adalah orang yang apa aja tadi? Melanggar perjanjian Allah, memutus hubungan, dan orang yang merusak di muka bumi. Mereka itu adalah orang yang rugi. Maka digugat, kok kenapa kamu sampai ingkar kepada Allah, padahal kamu itu dulu tidak ada menjadi ada, ya kan? Hidup dan mati, dan kamu dikembalikan kepada Allah. Ditambah lagi dijelasin kebangetan kalau sampai ingkar kepada Allah. Dijelaskan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Coba huwallazi khalaqa lakum sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Coba. Wa huwa bikulli syai'in alim. Baik. Sebelum saya jelasin, mau ada pertanyaan silahkan, Bapak-bapak. Enggak ada? Saya lanjut. Ya, silakan. Ya. Nafas nggak kuat. Contoh, memang ini baca Quran itu adalah sebenarnya terapi buat orang yang nafasnya pendek ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Nah, contoh di situ. Ambil lagi dari thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Sudah? Cara gitu. Jadi kita kalau ngambil usahakan dari apa ya? Boleh dari kata-kata thumma, wa, ila, min gitu ya. Ya. Jangan langsung dari isim atau dari fiil. Jangan ngambil dari khalaqalakum. Nah. Tapi biasanya dari alladzi bisa. Jadi maksudnya untuk biar tidak terlalu jelek ibtidaknya. Ibtidak itu memulainya. Memulainya lebih nyambung, enak didengar ya. Baik.
Dia Allah yang menciptakan untuk kalian jadi huwallazi khalaqal lakum, bukan khalaqakum, huwa khalaqa lakum. Dia Allah yang menciptakan lakum untuk kalian apa yang fil ardi di bumi. Bayangkan yang ada di bumi itu untuk kita sebanyak apa? Jami'an. Tuh. Di situ disebutkan semua yang ada di bumi untuk kalian. Nah, artinya apa? Digunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan. Jangan cuma dilihat, tetapi dimanfaatkan secara arif, secara baik. Padahal apa? Disuruh memanfaatkan, tetapi ada perintah larangan membuat kerusakan. Ya, bukan kemudian wah kayu kita manfaatin tebang habis itu kan, akhirnya gundul, banjirlah. Ya, seperti itu. Dimanfaatkan tetapi tidak boleh merusak bumi. Thumma, kemudian disebutkan istawa ila samai, thumma istawa ila sama, kemudian Allah menuju langit. Ini proses penciptaan ya. Allah ciptakan dulu bumi, Allah siapkan sarananya, kemudian Allah menuju langit, fasawahunna sab'a samawat, lalu dia menyempurnakan menjadi tujuh langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu ya. Nah ini kan kemudian 7 langit itu tujuhnya seperti apa, belum ada yang kesana soalnya ya, kecuali Rasulullah kan. Kalau dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah kan ke langit 1, 2, 3 sampai 7 menuju Sidratul Muntaha. Dan ketika menuju langit ternyata ada pintunya. Berarti belum tentu setiap kita naik itu ketemu pintu kan. Rasulullah naiknya dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Naik itu. Naiknya apakah lurus? Wallahu alam juga kan. Apakah naiknya berapa gitu biar ketemu pintunya langsung gitu kan. Setiap itu ketuk pintu ada malaikat penjaganya. Nah itu kan menunjukkan adanya langit yang berlapis-lapis. Tapi kalau dalam penciptaan langit dan bumi ya itu digambarkan thumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah menuju langit dan langit itu masih berupa asap. Jadi cuma kepul asap ya. Faqala laha ya walil ardi tiya tau'an aw karha ya. Lalu dia Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dan dengan patuh atau terpaksa. Apa jawaban mereka? Qalata ataina ta'i'in. Kami datang dengan patuh. Maka ada namanya teori Big Bang kan? Ratqan fafataknahuma. Awalnya satu, kemudian meledak gitu. Terjadilah ada yang bumi, ada yang jadi galaksi dan seterusnya. Itu kalau proses di dalam penciptaan langit dan bumi serta alam semesta. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, dari kita membahas tentang masalah nyamuk sampai dengan penciptaan bumi digambarkan, maka ini mengisyaratkan agar manusia menuntut ilmu ya, satu. Yang kedua, nggak cuma nuntut ilmu tapi mikir. Jadi kalau kita ngaji nggak cuma ngaji doang, tapi mikir. Mikir itu kayak orang tadabbur. Karena ada yang cuma masuk doang kan, masuk mah masuk semuanya, masukin. Tetapi kalau nggak diolah, nggak dipikir, nanti tidak ngena. Makanya agar kita itu ilmunya kemudian kita mikir adalah kita ngajarkan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun cuma ngerti sedikit, ngerti satu ayat. Sampaikan, jelaskan, itu nanti justru akan menambah ya. Jadi bahasanya ini udah keisi bak dengan air ya, kita keluarin nanti keisi lagi ya kan, terus menerus begitu Pak. Jadi kemanfaatannya bertambah.
Baik, dari sini ada pertanyaan lagi, silakan. Ya nggak harus materi kita. Pertanyaan yang lain juga boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kerusakan di muka bumi tadi sudah menyampaikan seperti memangkas pohon-pohon seperti itu. Bagaimana sehingga orang-orang yang memangkas pohon lalu dijadikan dahan-dahan seperti dahan pintu atau kusen, namun dia tidak menanam kembali bibit tersebut supaya tumbuh kembali pohon itu. Hukumnya bagaimana? Terus, kan itu seolah bermanfaat untuk kita bagaimana? Ya. Kita sebelumnya telah pernah membahas tentang tanda orang munafik. Ya. Tanda orang munafik itu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, apabila dikatakan kepada orang munafik, janganlah kamu melakukan pengrusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Enggak, kami itu sebenarnya sedang mengadakan perbaikan, ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan enggak, kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan, tetapi tidak melihat efek gitu. Efek berikutnya, kalau tidak diberikan solusi berikutnya, nanti apa yang akan terjadi? Ya. Coba sekarang Bandung sering banjir enggak? Ya. Kalau dulu, iya kan? Banjirnya cepat terhisap airnya cepat masuk. Sekarang malah rata-rata pada banjirnya nggak mau habis, agak lama. Karena bisa jadi karena masalahnya adalah masalah yang secara tidak langsung kita tidak memanage. Pertama, masalah pohon ditebang tapi nggak mikirin bagaimana mikirin drainasenya, bagaimana mikirin hilirnya air. Maksudnya airnya tuh jalannya kemana? Dari sini banyak, dari sini keluarnya sedikit, ya lama-lama nggak imbang kan? Penuh dulu di sini, banjir dulu, nanti lama-lama baru habis. Padahal di sana tampungannya besar, bahasanya tampungannya laut itu. Nah ini, ketika kita, jadi gini Pak ukurannya, ini termasuk merusak atau tidak? Satu yang dilihat adalah yang kita gunakan ini ada asas manfaat enggak? Ada manfaat. Kedua, ketika sesuatu itu kita pakai berefek enggak? Ya, berefek itu maksudnya adalah ada akibat negatifnya enggak? Kan bisa dilihat. Kayu buat kusen, kalau dulu ya, orang dulu itu kalau di kampung itu biasanya kalau mau buat apa itu? Tulangan rumah itu kan pakai pohon kelapa. Ya. Pohon kelapa kan? Iya, pohon kelapa. Kemudian itu jadi tulangan yang sangat-sangat kuat. Nah, masalahnya kan ketika itu digunakan tidak mengakibatkan efek-efek yang lain. Jadi mesti dilihat juga. Jangan pengen bikin rumah ketahuan di situ pohon kemanfaatannya banyak. Kita tebang pohon depan rumah, kita pakai, akhirnya giliran rumah udah jadi, panasnya masuk ke rumah. Jadi kita mesti harus pintar menyeting. Mau bikin rumah katakanlah menghadap ke arah timur, pas nih di depannya ada pinggir jalan, ada pohon-pohon, berarti ini jangan ditebang, kita nyari pohon di tempat lain lagi, gitu kan. Jangan nebang yang itu, nanti numbuhnya kan lama gitu. Padahal itu bisa buat penghias, pengadem bahasanya ya, untuk memberikan kenyamanan, menghilangkan, mengurangi polusi udara. Jadi mesti dilihat dengan arif. Bukan berarti kalau orang nebang pohon kemudian wah rusak ini, kamu kan gantinya lama. Betul. Tapi makanya dilihat kemaslahatannya ya.
dilihat kemaslahatannya. Ada orang yang kalau memang pohonnya memang membuat rawan, katakanlah angin lagi tinggi, lagi kenceng, depannya pohon yang gampang patah cabang-cabangnya, kita mesti caranya gimana? Ya berarti kita memangkas, bukan menghabisi, memangkas. Ya. Kita pangkas, bagaimana caranya agar nanti juga kemanfaatnya tetap berkelanjutan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita di dalam bagaimana kita untuk terhindar dari fasik. Ya tadi, fasik apa tadi? Apa aja? Hati-hati, jangan melanggar perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan antara kita, ya, itu termasuk perjanjian dengan Allah. Ya. Yang kedua, jangan putuskan silaturahmi. Yang ketiga, jangan merusak bumi. Ya. Dan ingat, itu semua ketika ada larangan, pasti di balik larangan itu ada kelebihan. Artinya apa? Kenapa Allah melarang? Pasti manfaatnya banyak. Walaupun yang kita tangkap cuma dikit kan, pasti manfaatnya banyak. Seperti jangan melakukan pengerusakan di muka bumi. Kita taunya, wah memang banjir kan karena bumi ini udah mulai rusak gitu. Bumi ini dirusak oleh kita sendiri. Tapi kemanfaatannya banyak. Kalau bumi nggak rusak, coba. Masih banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Kan makhluk hidup yang lainnya juga masih bisa bersambung ya. Terus menerus. Kemanfaatannya makin banyak. Mari kita tutup kajian kita pada hari ini. Ada sebuah ayat sebelum kami tutup. Walaqad dara'na jahannam, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh nanti ya, akan kami penuhi neraka jahanam ya, dari kebanyakan bangsa jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yaqil, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya itu tidak mampu dia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Qulub ya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi mata itu tidak digunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi telinga itu tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka digambarkan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Wa ulaika hubul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah ini, ayo kita gunakan hati kita, mata kita, telinga kita untuk bermajlis ilmu, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah agar hidup kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyatin wa kunnatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kepadamu ya Allah kami mohon curahan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa keturunan kami, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Kepada mereka yang telah wafat, lapangkan kubur ya Allah, berikan kuburnya menjadi taman dari taman surga, dan jauhkan mereka dari azab kubur, dan jadikan kami bersama mereka menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Ya Allah,
Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul di masjid-Mu ini ya Allah, memohon kepada-Mu ya Allah, jadikan kami pengurus dan jamaah Masjid An-Nas menjadi orang-orang yang Engkau berkahi, berkah pada hidup, berkah pada umur, berkah pada harta, berkah pada keluarga dan keturunan. Jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang sulit, mudahkan. Yang sempit, lapangkan. Yang punya hutang, bayarkan. Yang punya hajat, kabulkan. Dan jadikan keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah. Pasangan kami pasangan yang membahagiakan kami. Harta yang ada pada diri kami harta yang berkah berlimpah. Ya Allah ya Tuhan kami mengharap kepada-Mu ya Allah rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah. Jauhkan kami dari kefasikan, kemunafikan ya Allah, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu mengikat tali silaturahmi di antara kami ya Allah. Engkau gerakkan hati kami, Engkau mudahkan langkah kaki kami menuju masjid-masjid-Mu ya Allah, dan Engkau hilangkan kedengkian pada diri kami sehingga kami mampu mendengarkan kebenaran ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.